Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Tika Amelia, kelas 12 BDP 1, nomor absen 31. Latar belakang proklamasi. Latar belakang peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah janji kemerdekaan oleh pemerintah Jepang pada bulan September 1944. Janji tersebut diutarakan oleh Perdana Menteri Jepang, yaitu Kuniaki Koiso. Sebagai tindak lanjut dari janji kemerdekaan tersebut, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Melalui sidang BPUPKI, dihasilkan rumusan mengenai dasar negara dan konstitusi negara. Kemudian pada bulan Agustus, posisi Jepang dalam Perang Pasifik semakin mendekati kekalahan. Para pemuda yang menyadari kondisi tersebut menganggap bahwa peristiwa ini akan menjadi momentum yang tepat untuk kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, terjadilah beberapa peristiwa penting lainnya menjelang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa penting yang mendesak Insinyur Soekarno dan Dr. Hannes Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan terlepas dari segala ikatan Jepang. Oleh karena itu, para pemuda membawa Soekarno-Hatta ke daerah Rengas Dengklok, sebuah utara kota Karang, Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya terjadi kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subardjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Peristiwa Rengas Dengklok pun berakhir setelah Soekarno dan Hatta menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 1945. Perumusan teks proklamasi dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945 di Rumah Laksamana Maida. Teks proklamasi merupakan hasil dari buah pikiran Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subardjo. Soekarno menuliskan konsep proklamasi pada secarik kertas, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subardjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Teks proklamasi kemudian ditandatangani oleh dua orang saja, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Hannes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ide tersebut diusulkan oleh seorang tokoh pemuda bernama Soekarni. Adapun Fatmawati berperan dalam menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan. Itulah sejarah singkat dari latar belakang proklamasi Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.